Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa kajian online yang saya hormati, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita ya, yang lama tertunda, dimana dengan kesibukan dan lain hal. Insya Allah kita lanjutkan di kajian yang ke-12, yaitu ensiklopedi sahabat yang jilid pertama, yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kita sudah sampai di mana, yaitu di halaman 113. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang merencanakan hijrah beliau berdua dengan kesabaran, dan Rasulullah menunggu perintah dari Rabb-Nya dan menahan Abu Bakar untuk bersabar agar dapat pergi bersamanya. Pada sampai percakapan, yaitu rencana hijrah pun berjalan seperti yang ditakdirkan. Silakan lihat kajian sebelumnya, yaitu kajian nomor 11. Rencana hijrah pun berjalan seperti yang ditakdirkan bagi kedua muslim ini. Sebelumnya Abu Bakar memerintahkan putranya, yaitu Abdullah, untuk mencari informasi perihal desas-desus yang beredar tentang Rasulullah dan dirinya pada hari itu, lalu menyampaikan hasilnya pada sore hari itu juga. Abu Bakar juga memerintahkan Amir bin Fahirah, budaknya, untuk membalakan domba-domba pada siang hari dan kembali lagi pada sore hari. Ya, demikian telitinya Rasulullah mengatur strategi hijrahnya agar tidak tercium oleh kaum musyrikin, begitu. Abdullah pun berbaur dengan orang-orang Quraisy, tidak lain untuk mendengarkan apa yang mereka rencanakan dan bicarakan tentang Rasulullah dan Abu Bakar. Sore harinya dia mendatangi keduanya dan menceritakan apa-apa yang diketahui dari mereka, yaitu perlunya memata-matai, begitu. Sedangkan Amir, yang dikenal sebagai salah seorang penggembala oleh penduduk Mekah, menemui keduanya menjelang sore hari. Dia datang sambil membawa domba-domba Abu Bakar hingga mereka memerah susunya dan menyantap salah satunya, tentu saja setelah disembelih. Tatkala Abdullah meninggalkan mereka dan menuju Mekah, Amir pun mengikutinya, dan dengan domba-domba tadi dia menghapus jejak kaki putra Abu Bakar itu. Begitu. Demikianlah antisipasi luar biasa yang dilakukan, sebagaimana hal yang biasanya dilakukan seseorang dalam keadaan darurat. Ini perlu ketelitian agar tidak dideteksi oleh musuh. Ini kegiatan ada di situ espionase, memata-matai musuh agar tidak menangkap beliau berdua pada saat berjalan. Di pihak lain, kaum musyrikin Makkah sedang menelusuri jejak kaum muslimin yang berhijrah ke Madinah. Mereka memeriksa jalan, mereka memeriksa jalan-jalan yang mungkin dilalui. Mereka memasuki setiap wilayah yang mungkin dijadikan jalan pintas untuk melarikan diri. Mereka juga menyelidiki gunung-gunung dan gua-guanya, hingga sampai dalam upaya pencarian ini ke satu wilayah di dekat Gua Thur. Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di dalamnya terdiam tatkala mendengar suara langkah kaki orang-orang Quraisy yang semakin mendekat.
Bakar pun khawatir, lalu dia berbisik kepada Nabi, jika salah seorang dari mereka melihat ke kakinya, niscaya kita akan terlihat. Mendengar kekhawatiran ini, beliau bertanya, "Hai Abu Bakar, menurutmu apa yang akan terjadi jika ada dua orang sedangkan Allah menjadi yang ketiganya?" Ini ucapan dalam hadis surat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu. Renungkanlah bagaimana kondisi Abu Bakar ketika berhijrah bersama Rasulullah, serta seberapa besar kecemasannya terhadap keselamatan beliau. Ya, Abu Bakar cemas atas keselamatan Rasulullah yang dia cintainya sepenuh hati. Abul Qasim Al-Baghawi meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ketika berjalan bersama Nabi menuju Gua Thur, terkadang Abu Bakar berjalan di depan dan terkadang di belakang beliau. Tatkala hal itu ditanyakan, dia menjawab, "Aku berada di belakang karena khawatir terjadi sesuatu dari arah depan. Dan aku berada di depanmu karena khawatir terjadi sesuatu dari arah belakang." Gitu. Sesampainya mereka di Gua Thur, Abu Bakar mengatakan, "Demi Allah, janganlah engkau memasukinya sebelum aku. Jika ternyata ada sesuatu yang berbahaya di dalam, biarlah aku yang terkena lebih dahulu, asal bukan engkau." Lalu Abu Bakar masuk dan membersihkan gua tersebut. Ketika menemukan lubang di sampingnya, dia merobek sarung dan menutupinya. Namun ternyata masih ada dua lubang yang belum tertutup, maka ia menutupinya dengan kedua kaki. Dalam posisi demikian, dia berseru kepada Nabi, "Masuklah wahai Rasulullah SAW." Nabi pun masuk, kemudian meletakkan kepala di pangkuan Abu Bakar hingga akhirnya tertidur. Sejurus kemudian, kaki Abu Bakar disengat sesuatu dari dalam sebuah lubang. Namun dia tetap tidak bergerak karena khawatir membangunkan beliau. Lama-kelamaan air matanya menetes di wajah Rasulullah sehingga beliau terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Aku disengat sesuatu, wahai Rasulullah. Ayah dan ibuku sebagai tebusan engkau," jawabnya lirih. Maka Rasulullah meludahi bekas sengatan tadi dan seketika itu pula hilanglah rasa sakitnya. Ini hadis riwayat Razin dari Umar bin Khattab. Di dalam terdapat redaksi, "Kemudian kambuh lagi," yakni pengaruh racun itu muncul lagi saat-saat menjelang wafatnya, dan racun itulah yang menyebabkan beliau meninggal. Lihat Mishkatul Masyabih bab manaqib Abu Bakar. Demikian upaya Abu Bakar dalam membela kasihnya Rasulullah SAW, baik dengan jiwa maupun hartanya, bahkan dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Inilah bentuk kecintaan yang sempurna kepada nabinya. Abu Bakar berhijrah bersama Rasulullah tanpa mengharap kedudukan dan jabatan apapun, tapi semata-mata mengharap wajah Allah. Dia tahu betul bahwa pedang-pedang kaum musyrikin menunggunya di luar sana. Namun dia tetap menemani beliau meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah demi meraih kemenangan dengan mendapatkan kemuliaan karenanya. Sebagaimana disebutkan, Umar bin Al-Khattab semalam yang dialami Abu Bakar jauh lebih baik daripada keluarga Umar. Yang dimaksud adalah malam ketika dia berada di gua bersama Nabi SAW. Hijrah ke Madinah merupakan peristiwa besar yang tidak akan terlupakan selamanya. Hijrah ini bukan sekedar melarikan diri atau berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, yakni dari Mekah ke Madinah. Akan tapi hijrah tersebut adalah langkah awal untuk mendirikan negara bagi kaum muslimin sehingga dapat menegakkan syariat Allah di dalamnya. Berbahagialah Abu Bakar karena memperoleh kemuliaan besar dari Rabb semesta alam. Kemuliaan ini diperoleh berkat pengorbanan dan perjuangannya dalam menemani Rasulullah SAW ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah.
Akhlak mulianya pada perang Badar. Abu Bakar As-Siddiq mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah SAW. Dia tetap tegar membela beliau dengan ketegaran yang tiada tandingnya. Sebelum perang Badar berlangsung, beliau meminta pendapat para sahabat dan dia pun meyakinkan mereka hingga kemudian terjadilah perang melawan kaum kafir Quraisy itu. Ali bin Abi Thalib menyatakan Abu Bakar adalah seorang pemberani sejati. Ketika perang Badar kami membuat tempat khusus untuk mengawasi Rasulullah. Lalu kami bertanya-tanya, siapa yang bersedia menemani beliau supaya tidak ada seorang musyrik pun yang berani mendekat. Demi Allah tidak ada yang berani mengajukan diri selain Abu Bakar. Dia lantas menghunus pedangnya untuk melindungi beliau. Maka tidak seorang musuh pun yang berusaha mendekati beliau, melainkan Abu Bakar berupaya sekuat tenaga untuk mencegahnya. Majma'uz Zawaid karya Al-Haythami. Dari Ibnu Sirin bahwasanya Abdurrahman bin Abu Bakar berada di pihak kaum musyrikin ketika perang Badar. Setelah masuk Islam dia memberitahukan ayahnya, aku melihat engkau mendekati kepadaku pada perang Badar, lalu aku berpaling karena tidak ingin membunuh engkau. Abu Bakar menanggapi, sebaliknya, jika waktu itu aku tahu kamu berada di dekatku, niscaya aku tidak akan berpaling darimu. Ya, Tarikhul Khulafa. Pada perang inilah ayah dengan anak, juga saudara dengan saudaranya berhadap-hadapan. Ketika prinsip hidup atau keyakinan mereka sudah berbeda, bahkan bertolak belakang, maka pedanglah yang menjadi pemutusnya. Demikian pula pada zaman sekarang, orang-orang komunis tega membunuh rakyatnya dan menentukan tatanan sosial yang begitu sakral demi membela paham yang diyakini. Sehingga tidaklah mengherankan jika Anda melihat seorang anak yang beriman memarahi dan menentang bapaknya yang berpaham ateis dalam masalah zat Allah. Pada yang terjadi di Badar telah mencatat gambaran peristiwa memilikan seperti itu. Sejarah mencatat bahwa Abu Bakar berada di pihak Rasulullah pada perang Badar, sedangkan putranya Abdurrahman berada di pihak Abu Jahal dan memeranginya. Ini sikap ini merupakan bukti konkret penerapan konsep al-wala wal bara menurut syariat, yaitu loyalitas pada Allah dan Rasulnya serta berlepas diri dari segala kekufuran. Allah berfirman, qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. At-Taubah surat 9 ayat 24. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak, anaknya, saudaranya, dan keluarganya.
Mereka itulah orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 22. Jibril dan Mikail berperang bersamanya. Abu Saleh Al-Hanafi menukil suatu riwayat dari Ali bin Abu Thalib bahwa diberitahukan kepada Ali, ini yang dimaksud adalah Rasulullah sebagaimana tercantum dalam riwayat Abu Ya'la dan Al-Hakim, yang diberitahukan pada Ali, maksudnya kepada Rasulullah dan Abu Bakar pada waktu perang Badar, Jibril bersama salah seorang dari kalian, sedangkan Mikail bersama yang lainnya. Adapun Israfil, dia adalah malaikat yang agung dan dia menyaksikan peperangan, atau beliau berkata menyaksikan barisan pasukan muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Al-Hakim berkata sanad di sini sahih. Muslim Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan. Az-Zahabi mengisyaratkan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat Muslim yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Aisyah menyebutkan firman Allah, alladzina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul qarah lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Surat Ali Imran 3:172. Kemudian berkata kepada Urwah, keponakanku, dua bapakmu Az-Zubair dan Abu Bakar termasuk dalam golongan mereka. Ayat ini turun ketika Rasulullah ditimpa musibah, mendapat luka pada perang Uhud. Lalu kaum musyrikin pergi dan beliau khawatir mereka akan kembali. Saat itu beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang bersedia membuntuti mereka? Lalu pergilah 7 orang, di antara mereka ada Abu Bakar dan Az-Zubair. Hadis riwayat Bukhari nomor 4077 dan Muslim nomor 2418. Ketegarannya dalam berbagai peperangan. Ibnu Qayyim berkata, Abu Bakar tetap tegar laksana gunung di sisi Rasulullah, yakni dalam bela beliau dari serangan musuh pada perang Uhud pada 7 Hijriah. Beliau mengutusnya bersama sejumlah pasukan menuju Bani Fazarah. Ketika itu mereka mendatangi mata air, memperoleh harta rampasan perang, mendapat tawanan dan kembali ke Madinah dengan selamat. Pada perang Tabuk yang dipenuhi kesulitan, bendera kaum muslimin dipegang olehnya. Pada perang Hunain, saat kaum muslimin kagum terhadap banyak jumlah pasukan yang ternyata tidak memberi manfaat apa-apa, bahkan mereka melarikan diri setelah dijebak oleh musuh di jalan-jalan lembah. Semuanya orang pertama yang mendampingi beliau adalah dia. Zadul Ma'ad. Tunduk kepada kitabullah. Abu Bakar sangat tunduk kepada kitabullah. Karena itulah dia tidak pernah mendahulukan atau mengakhirkan suatu urusan tanpa mendasarkan pada perintahnya, pada perintah Allah SWT. Contohnya pada peristiwa Ifki, yaitu ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah dengan tuduhan telah berbuat dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal. Aisyah sendiri yang bercerita, ketika Allah menurunkan ayat yang membebaskanku dari tuduhan dusta tersebut, Abu Bakar yang sejak dahulu memberi infak kepada Mistah bin Usatha karena kedekatan hubungan keluarga dan kepapaannya, mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah karena perbuatannya terhadap Aisyah. Lalu Allah berfirman,
wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, ya orang-orang miskin, ya, yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Surat An-Nur, surat 24 ayat 22. Maka Abu Bakar menyahut, ya demi Allah, aku senang apabila Allah mengampuniku. Setelah itu Abu Bakar kembali memberikan Mustah nafkah seperti sedia kala. Bahkan ditegaskan, demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkah ini selama-lamanya. Ini Sahih Bukhari nomor 4750, Kitab Tafsir. Ibnu Abi Mulaika mengisahkan, Abu Bakar pernah ditanya tentang satu ayat yang termaktub di dalam Al-Quran. Kemudian dia menjawab, bumi mana yang akan memikulku, langit mana yang akan menaungiku, kemana aku akan pergi, dan apa yang akan kuperbuat jika aku mengatakan sesuatu tentang ayat Al-Quran namun tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ibnu Hajar menukilnya dalam Fathul Bari, dan dia berkata asal ini Hasan. Ibnu Sirin menyatakan, tidak ada orang yang lebih takut terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya selain Abu Bakar. Jika ada suatu masalah dikemukakan padanya yang hukum asalnya tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia akan beristihad dengan akalnya lalu berkata, inilah pendapatku, jika benar berarti berasal dari Allah, sedangkan jika salah berasal dariku, dan aku mohon ampunan kepada Allah karenanya. Riwayat ini tercantum dalam Musnad Abdu bin Hamad Al-Adawi, berkata riwayat ini sahih dan para perawinya thiqah. Sependapat dengan Nabi pada perjanjian Hudaybiyah. Inilah As-Siddiq, laki-laki yang kepribadian luar biasa. Saat para sahabat menentang butir-butir perjanjian damai di Hudaybiyah yang dibuat kaum musyrikin, dia menyetujuinya sejak awal. Abu Bakar adalah orang yang paling mirip dengan Nabi SAW dalam pemikiran dan ketulusannya, bahkan dalam pembicaraannya. Dia melihat suatu keadaan dengan pandangan yang tajam dan kejernihan yang tiada batas. Ketika para sahabat menganggap syarat-syarat yang diajukan kaum kafir Quraisy itu tidak adil, bahkan cenderung merendahkan posisi kaum muslimin, Abu Bakar dan Rasulullah melihat persyaratan tersebut justru akan memuliakan dan menguatkan posisi mereka. Ini pandangan yang jauh Rasulullah dan Abu Bakar tentang perjanjian, yang sedangkan yang lainnya merasa ini merugikan kaum muslimin. Inilah fungsi seorang pemimpin, kadang-kadang berbeda dengan bawahannya. Di antara yang menentang perjanjian dan syarat-syarat yang dianggap merugikan itu adalah Umar bin Khattab. Hal ini sebagaimana penuturannya, aku pun bertanya pada Rasulullah, bukankah engkau seorang nabi? Benar, jawab beliau. Bukankah kita berada dalam kebenaran sedangkan musuh kita berada dalam kesesatan? Tanyaku selanjutnya. Benar, ini pertanyaan Umar. Lalu mengapa kita menghinakan agama ini? Aku adalah Rasul Allah, aku tidak akan mendurhakainya, dan dialah yang akan menolongku. Bukankah engkau memberitahukan bahwa kita akan mendatangi Ka'bah, juga melakukan tawaf di sana? Benar, namun apakah aku memastikan bahwa kita akan mendatanginya tahun ini? Beliau balik bertanya. Umar menjawab, tidak, jawabku. Maka beliau menyatakan, kamu pasti akan mendatangi dan melakukan tawaf di Ka'bah. Kemudian aku mendatangi Abu Bakar dan bertanya, bukankah beliau seorang nabi? Benar, jawabnya. Bukankah kita berada dalam kebenaran sedangkan musuh kita berada dalam kesesatan? Benar. Lalu mengapa kita menghinakan agama ini? Saudaraku, ya jawab Abu Bakar, beliau adalah Rasulullah, utusannya yang tidak akan pernah mendurhakai Rabbnya, dan dia pasti akan menolong beliau. Karena itu ikutilah perkataan dan perbuatan beliau.
jangan sekali-kali menentangnya. Demi Allah dia berada dalam kebenaran. Abu Bakar berusaha meyakinkanku. Bukankah dahulu beliau memberitahukan bahwa kita akan mendatangi Ka'bah juga bertawaf di sana? Tanyaku lagi. Benar? Tapi apakah beliau memastikan bahwa kita akan mendatangi tahun ini? Aku pun menanggapi, tidak. Beliau hanya menyatakan, kamu akan mendatangi dan melakukan tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2731, Kitab As-Surut, Bab As-Surut fil Harb. Nukilan di atas menunjukkan keserasian dan keselarasan dua hati hamba Allah yang suci, dan ini didasari kecintaan mereka kepadanya, ya, kepada Allah. Siapapun yang membaca kalimat-kalimat yang diucapkan As-Siddiq akan mendapatinya serupa dengan kalimat-kalimat yang disampaikan Al-Amin, yaitu Rasulullah. Sungguh itu merupakan bukti keselarasan yang terwujud di antara jiwa-jiwa suci, bersih, bertakwa, dan jujur. Isyarat Rasulullah tentang kekhalifahannya. Jubair bin Mut'im menuturkan, seorang perempuan menemui Nabi, tapi beliau menyuruhnya kembali lagi pada waktu yang lain. Lalu perempuan itu bertanya, bagaimana jika nanti ketika datang kembali aku tidak menemukan engkau? Maksudnya boleh jadi dia terhalang menemui beliau karena kematian. Maka Rasulullah menjawab, jika kamu tidak menemukanku, nanti temuilah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Istikhlaf nomor 7217. Muslim, Kitab Fadailus Sahabah nomor 2386. Begitu. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa Abu Bakar adalah khalifah setelah Nabi dapat dibenarkan. Namun riwayat ini hanyalah isyarat, bukan pernyataan tegas. Dalil ini pun tidak bertentangan dengan kepastian yang dinyatakan Umar bahwa Nabi tidak mengangkat seorang pengganti, karena maksud Umar adalah menafikan adanya nas mengenai hal tersebut secara jelas dan eksplisit. Wallahu a'lam. Al-Karmani berpendapat hadis ini bisa dijadikan dalil yang mengisyaratkan kekhalifahan Abu Bakar. Fathul Bari. Imam Nawawi menerangkan, Rasulullah wafat tanpa secara tegas mengangkat seorang pun sebagai penggantinya. Demikianlah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesepakatan para sahabat dalam pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti beliau dilandaskan pada berbagai keutamaan yang dimilikinya. Andai kata terdapat nas yang jelas mengenai kekhalifahan Abu Bakar ataupun selainnya, niscaya tidak akan terjadi perselisihan antara kaum Ansar dan Muhajirin ketika itu. Di samping tentunya seorang penghafal riwayat akan menyebutkan nas tersebut dan mereka pasti merujuk kepadanya. Alhasil mereka berselisih dikarenakan tidak ada nas tentangnya. Sebelum akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar, sehingga permasalahan pun terselesaikan. Abdullah bin Za'mah bercerita, ketika sakit Nabi semakin parah, aku berada di beliau bersama beberapa muslim. Bila menyerukan salat di dekat beliau, lalu beliau berpesan kepada kami, perintahkan seorang untuk mengimani salat kaum muslimin. Kemudian Abdullah, sini Abdullah, mereka sepakat dan mengangkat Abu Bakar sehingga permasalahan pun terselesaikan. Ini Sahih Muslim di Syarah Nawawi terbit. Ya. Abdullah bin Za'mah bercerita, ketika sakit Nabi semakin parah, aku berada di beliau bersama beberapa muslim. Bilal menyerukan salat di dekat beliau. Lalu beliau berpesan kepada kami, perintahkanlah seorang untuk mengimami salat kaum muslimin. Kemudian Abdullah, maksudnya Abdullah bin Zam'ah, dan kalimat itu ditujukan oleh perawi yang lain.
Kemudian Abdullah bin Zam'ah keluar dan melihat Umar bersama para sahabat. Sedangkan Abu Bakar sedang tidak ada di tempat. Aku pun menyampaikan pesan beliau tadi. Wahai Umar, beri dan imamilah kaum muslimin. Umar segera maju dan mengucapkan takbiratul ihram. Namun tatkala mendengar suaranya yang memang keras, beliau bertanya, di mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin enggan menerima yang demikian. Allah dan kaum muslimin enggan menerima yang demikian. Maka beliau mengutus orang untuk memanggil Abu Bakar. Abu Bakar baru datang setelah Umar menyelesaikan salatnya. Lantas dia mengimami salat kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4660, 4660 pada kitab As-Sunnah bab ikhtilaf Abu Bakar. Dihasankan oleh Al-Arnaud dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor 3895. Ya. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan, maka beliau mengutus orang untuk memanggil Abu Bakar. Abu Bakar baru datang setelah Umar menyelesaikan salatnya. Lantas dia mengimami salat kaum muslimin. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan, Rasulullah jatuh sakit dan ketika sakitnya semakin parah, beliau berpesan, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat kaum muslimin. Namun Aisyah berkomentar, dia seorang yang berhati lembut. Jika menggantikan engkau, dia tidak akan bisa mengimami salat kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Rasulullah berpesan, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, menjadi imam salat kaum muslimin. Aku menyaut, jika Abu Bakar menggantikan engkau, niscaya dia tidak akan bisa mendengarkan bacaannya kepada orang-orang disebabkan tangisannya. Karena itu perintahkan Umar untuk mengimami salat mereka. Ini. Kemudian Aisyah membujuk Hafsah, katakanlah pada beliau bahwa jika Abu Bakar menggantikan sebagai imam kaum muslimin, dia tidak akan bisa memperdengarkan bacaannya kepada orang-orang disebabkan tangisannya. Karena itu perintahkanlah Umar untuk mengimami salat mereka. Hafsah pun menurutinya. Setelah mendengarkan alasan mereka, beliau menanggapi, cukup, kalian benar-benar seperti perempuan-perempuan Yusuf. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam salat kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 609, Kitab Al-Adhan, Muslim nomor 418, Kitab As-Salah. Aisyah mengutarakan, Rasulullah meminta padaku ketika mengalami sakit parah, panggilkan Abu Bakar dan saudaramu untukku. Aku ingin menuliskan sesuatu. Aku khawatir ada orang yang berharap dan berkata, aku lebih berhak. Ini yakni untuk menjadi pengganti Nabi SAW, atau dengan kata lain menjadi khalifah umat Islam. Padahal Allah beserta kaum mukminin enggan menerimanya kecuali Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari nomor 7217, Kitab Al-Ahkam bab Al-Istikhlaf, Muslim Kitab Fadailus Sahabah 2387. Abu Mulaikam meriwayatkan, aku pernah mendengar Aisyah ditanya, siapa yang akan diangkat oleh Rasulullah sebagai pengganti? Andaikan beliau mengangkat seorang sebagai penggantinya. Aisyah menjawab, Abu Bakar. Siapakah setelah Abu Bakar? Ada yang bertanya lagi. Umar jawabnya. Hadis Muslim 2385, Kitab Fadailus Sahabah bab min fadlil Abu Bakar As-Siddiq. Huzaifah bin Al-Yaman berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, inilah adri ma baqa'i fikum faqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Inilah adri ma baqa'i fikum faqtadu
billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Aku tidak tahu berapa lama lagi bisa bersama kalian, maka ambillah suri teladan dari dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Tirmidzi 3663, 3664, Kitab Al-Manaqib, bab Manaqib Abu Bakar Siddiq. At-Tirmidzi berkata di sini hasan. Hadis ini juga terdapat dalam silsilah As-Sahihah nomor 1233. Di antara isyarat kepemimpinan Abu Bakar sepeninggal Nabi SAW tampak pada peristiwa berikut. Beliau pernah menjadi makmum salat yang diimami olehnya sewaktu sedang sakit keras pada penghujung hidup beliau, sebagaimana dinukulkan Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah salat di belakang Abu Bakar sambil duduk pada saat sedang sakit menjelang ajalnya. Hadis riwayat Ahmad, dan Ahmad Syakir berkata sanadnya sahih. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan dia berkata di sini hasan sahih. Tetap tabah tatkala Nabiullah wafat. Setiap kejadian besar biasa didahului tanda-tanda serta gejala-gejala yang mengisyaratkan yang sudah dekatnya kejadian itu. Kota Mekah, Ummul Qura, ditaklukkan Allah untuk kaum muslimin pada 8 Hijriah, tahun yang diberkahi olehnya. Pada tahun berikutnya 9 Hijrah, utusan dari berbagai kaum berdatangan untuk mengikrarkan keislaman dan memberikan jizyah. Jizyah adalah upeti atau pajak yang dikenakan pada orang non muslim atau negeri non Islam oleh pemerintah negeri Islam yang menaklukkannya negeri. Secara utusan dari berbagai kaum berdatangan untuk mengikrarkan keislaman atau memberikan jizyah secara langsung kala itu. Mereka ahluz zimmah berada dalam kehinaan. Pasukan Usrah yang berangkat bersama Rasulullah membuat gentar pasukan Romawi dalam perang Tabuk, sehingga orang-orang musyrik lebih memilih melarikan diri daripada berperang melawan pasukan muslim. Seluruh jazirah Arab pun tunduk kepada Islam. Kemenangan ini didapatkan setelah berlalunya 10 tahun berjihad. Rasulullah dan para sahabat yang mulia berperang di jalan Allah tanpa kenal lelah demi menyebarkan dakwah Islam. Semua pertanda tersebut mengisyaratkan berakhirnya tugas Nabi Muhammad. Beliau telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, menghilangkan kesedihan, serta menjadikan manusia berada di jalan yang putih bersih, malamnya seperti siang, dan siapa saja yang menyimpang dari jalan kebenaran itu akan celaka. Nabi sendiri memberi syarat perihal kian dekatnya ajal, antara lain sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari Muaz bin Jabal bahwa ketika dia diutus ke Yaman, Rasulullah mengantarnya seraya memberikan wasiat. Kala itu Muaz menaiki hewan tunggangan sedangkan beliau berjalan kaki di sampingnya. Sesuai memberi wasiat, beliau berkata, "Hai Muaz, mungkin kamu tidak akan bertemu denganku lagi setelah tahun ini, atau boleh jadi kamu akan melewati masjidku sekaligus kuburanku." Muaz pun menangis terseduh-seduh karena dia tahu akan berpisah dengan beliau untuk selamanya. Setelah itu beliau menoleh ke arah Madinah seraya bersabda, "Inna awlan nasi bi al muttaqun man kanu wa haitsu kanu." Orang yang paling berhak atasku adalah orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Ahmad dari Mu'adz bin Jabal, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2012. Ini hadis ini mengembirakan siapa saja yang bertakwa pada Allah, di mana siapapun dia, mau berkulit putih, hitam, kuning, merah, dimanapun dia, baik di Malaysia, Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Amerika,
Ya. Orang yang paling berhak atas adalah orang yang bertakwa, siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Ya, bukan di Jazirah Arab saja, di Indonesia alhamdulillah mayoritas Islam. Semoga Allah memberi hidayah pada kita semua orang Indonesia agar Islamnya lebih serius, memahami Quran dan Sunnah dan mengamalkannya. Adapun isyarat yang lain terkait kebiasaan Nabi beriktikaf setiap tahun selama 10 hari pada bulan Ramadan. Pada tahun terakhir itu beliau beriktikaf selama 20 malam. Dan biasanya Jibril hanya menyimak bacaan Al-Quran beliau sekali pada setiap bulan tersebut. Sedangkan pada tahun terakhir itu malaikat ini menyimak bacaan beliau 2 kali. Pada 10 Hijriah, Nabi menunaikan haji dan beliau sempat bersabda kepada para sahabat, "Khudhu anni manasikakum la'alqakum ba'da ammi hadza." Ambillah dariku cara haji kalian. Mungkin aku tidak akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Selanjutnya beliau berpamitan pada kaum muslimin. Isyarat lain berupa diturunkannya ayat berikut kepada Rasulullah ketika berada di Arafah pada tahun yang sama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 3. Isyarat kuat lainnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan khutbahnya lalu bersabda, sungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba, kepada orang hambanya antara memilih dunia atau apa yang ada di sisinya. Lalu hamba itu memilih apa yang ada di sisinya. Dengar ucapan ini spontan Abu Bakar menangis. Kami heran terhadap tangisannya. Mengapa dia bersedih ketika beliau mengabarkan perihal seorang hamba yang diberi pilihan? Ternyata hamba yang diberi pilihan itu adalah diri beliau sendiri. Abu Bakar mengetahuinya sejak awal. Tidak demikian halnya dengan kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abu Syaibah. Riwayat ini juga tercantum dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari jalur riwayat lain. Ibunda kita Aisyah mengisahkan awal mula Nabi mengeluhkan sakitnya. Pada suatu hari Rasulullah pulang dari mengantar jenazah di Baqi, lalu beliau menemuiku. Ketika itu aku menderita sakit kepala, lalu aku mengeluh, aduh betapa sakitnya kepalaku. Beliau pun menanggapi keluhanku, begitu pula aku, hai Aisyah, aduh betapa sakitnya kepalaku. Jangan khawatir, apabila kamu meninggal terlebih dahulu, maka aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, mensalatkanmu, dan menguburkanmu. Beliau berusaha menenangkan istrinya. Demi Allah, aku menduga engkau akan segera pulang ke rumahku, lalu menetap bersama istrimu yang lain. Setelah melakukan itu, sahutku kepada beliau, Nabi hanya tersenyum mendengar luapan kecemburuanku, dan barulah sakit yang mengantarkan beliau menuju ajalnya dirasakan. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah dihasankan oleh Al-Albani, Sahih Ibnu Majah, ya, nomor 1197. Saat-saat terakhir kehidupan Rasul tercinta. Dari Anas bin Malik bahwa kaum muslimin melaksanakan salat subuh pada hari Senin dengan Abu Bakar sebagai imam mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sesuatu, yaitu Rasulullah membuka tirai pembatas dari kamar Aisyah. Beliau memandangi mereka yang sedang berdiri dalam saf-saf salat kemudian tersenyum. Abu Bakar pun mundur dan hendak masuk ke dalam barisan para makmum. Dia mengira Rasulullah akan keluar untuk salat berjamaah. Dan saat itu kaum muslimin ingin sekali membatalkan salat karena begitu senangnya beliau melihat beliau. Tapi beliau berisyarat kepada mereka dengan tangan berupa perintah
agar mereka meneruskan salat. Tidak lama kemudian beliau kembali masuk ke kamar dan menutupi tirai pembatas tadi. Perhatikanlah akhlak as-Siddiq dalam peristiwa tersebut. Bagaimana dia bersikap ketika menggantikan beliau sebagai imam salat kaum muslimin. Mundurnya Abu Bakar saat menyadari kehadiran beliau meskipun telah diberi isyarat supaya tetap berdiri di tempatnya, secara hakikat bermakna dorongan untuk menatap masa depan. Setiap langkah ke belakang harus dibarengi dengan beberapa langkah ke depan agar tidak mudah dikejar orang lain. Wallahu a'lam. Madarijus Salikin. Aisyah mengisahkan, Abdurrahman masuk ke kamarku dengan menggenggam siwak. Ketika itu Rasulullah bersandar padaku. Aku melihat beliau memandang ke arah tangannya. Lantas aku teringat bahwa beliau suka bersiwak. Maka aku bertanya, apakah engkau ingin aku mengambilkannya? Ya, beliau memberi isyarat dengan menggerakkan kepalanya. Aku pun mengambilkan siwak untuk beliau. Namun ternyata teksturnya masih terlalu keras. Sehingga aku bertanya lagi, apakah engkau ingin aku melembutkannya? Beliau kembali berisyarat dengan kepalanya bertanda iya. Aku pun melembutkan siwak itu kemudian menggosokkannya pada mulut beliau. Pada waktu itu antara kedua tangan beliau terdapat wadah air dan kulit atau bambu. Lalu beliau memasukkan tangan ke dalam wadah itu dan mengusapkan air ke wajah seraya berkata, menuju keribaan Ar-Rafiqul A'la. Secara harfiah kata ini berarti pendamping tertinggi, maksudnya adalah Allah. Akhirnya beliau wafat dalam posisi tangan yang miring. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Maghazi. Berdasarkan kisah di atas, kita mengetahui bahwa perkataan terakhir yang diucapkan Nabi adalah Ya Allah, Ar-Rafiqul A'la. Anas bin Malik bertutur, ketika sakit yang dialami Nabi semakin parah, beliau berselimut melihat kondisi tersebut. Fatimah berkomentar, ayahanda, betapa berat penderitaanmu. Tidak akan ada rasa sakit bagi ayahmu setelah ini. Jawaban beliau sambil berusaha menenangkan putrinya itu. Sudah beliau wafat, Fatimah menyatakan, ayahanda, engkau telah memenuhi seruan Rabb yang memanggilnya. Surga Firdaus menjadi tempat beristirahat abadi engkau. Dan kepada Jibril kami beritakan berpulangnya engkau kepadanya. Tatkala beliau hendak dikebumikan, Fatimah mengatakan, hai Anas, relakah hati kalian menaburkan tanah ke jasad Rasulullah? Hadis riwayat Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Ibnu Majah 1630, Kitab Al-Janaiz. Dalam riwayat lain, Aisyah mengungkapkan, Nabi wafat di antara paru-paru dan dadaku. Aku menyandarkan beliau ke dadaku. Lalu aku melihat beliau mengangkat tangan atau jari dan berkata, aku menginginkan Ar-Rafiqul A'la. Cukuplah ia bagiku, Ar-Rafiqul A'la. Dari situ aku mengetahui bahwa beliau tidak memilih kami. Hadis riwayat Bukhari nomor 4463, Kitab Al-Maghazi, bab akhirul ma takallama bihin Nabi. Anas bin Malik pun menukilkan, pada hari ketika Nabi memasuki Madinah, segala sesuatu menjadi terang benderang, sedangkan pada hari ketika beliau wafat, segala sesuatu menjadi gelap gulita. Kami tetap tidak mempercayai kenyataan ini hingga tangan-tangan dari penguburan beliau dikibaskan. Hadis riwayat Tirmidzi pada Kitab Al-Manaqib dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Mukhtasar Asy-Syama'il. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan, ketika Nabi wafat, jiwa kaum muslimin amat terguncang. Di antara mereka ada yang terkejut hingga seolah kehilangan akal. Ada yang terkulai duduk, tidak kuasa berdiri.
Ada yang lidahnya keluh, tidak kuasa berbicara. Ada juga yang mengingkari kematian beliau dan berseru, sungguh Allah akan mengutus beliau kembali. Diringkas dari Latiful Ma'arif. Menghadapi kepergian Al-Mustafa dengan teguh. Siapa saja yang ingin menyaksikan keimanan Abu Bakar dalam setiap waktunya, keyakinan agung yang membumbung tinggi hingga menggapai pencipta langit dan bumi, hendaklah memperhatikan kisah berikut, yakni ketika Rasulullah dipanggil oleh Allah, lalu beliau menjawab panggilan itu dan pergi meninggalkan dunia beserta orang-orang yang hidup di dalamnya. Pada hari inilah tampak jelas permata hati tersebut. Keyakinan ini tidak pernah melemah, melainkan kian meningkat, tidak khawatir mengendur dan justru cenderung menguat, tidak terhempas oleh kerasnya pukulan, tapi tetap tegar dan kukuh dalam memikul tanggung jawab keimanan beserta segala konsekuensinya. Keyakinan Abu Bakar tidak goyah ketika Rasulullah wafat, dengan kekukuhan yang tidak dimiliki para sahabat radhiyallahu anhu. Aisyah adalah seorang saksinya. Ketika Nabi wafat, Abu Bakar sedang berada di Sunu Ismail menjelaskan, yaitu nama suatu wilayah yang terletak di dataran tinggi Madinah. Saat itulah Umar berdiri di hadapan orang-orang dan berseru, demi Allah, Rasulullah tidak mungkin meninggal. Demi Allah, tidak terbetik sedikit pun dalam hati ini selain dugaan tersebut. Sungguh Allah akan mengutus beliau kembali. Biarlah dia yang akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang menduga beliau telah meninggal. Sementara itu Abu Bakar baru tiba di Madinah dan langsung menuju ke rumahku. Dan dia segera membuka pintu, membuka kain penutup wajah beliau, seraya mengatakan, Bapak dan ibuku sebagai tebusan, betapa suci dan mulianya engkau, baik ketika masih hidup maupun sesudah mati. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan membuat engkau merasakan dua kematian. Kemudian Abu Bakar keluar dan berkata, hei orang yang bersumpah, janganlah tergesa-gesa. Orang yang dimaksud adalah Umar. Mendengar suara Abu Bakar, Umar langsung duduk. Abu Bakar pun memuji Allah dan menyerukan, ketahuilah wahai orang-orang beriman, siapa saja menyembah Muhammad, maka sungguhnya dia sudah mati. Sedangkan siapa saja menyembah Allah, maka sungguhnya dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lantas Abu Bakar membacakan dua firman Allah berikut. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati pula. Az-Zumar 39-30. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falai yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Ali Imran 3:144. Setelah diingatkan oleh Abu Bakar dengan seruan kebenaran tersebut, orang-orang pun menangis. Kata nasaz artinya menangis tanpa mengeluarkan suara isakan, sedangkan an-nasju artinya sesuatu yang ditenggorokan. Seseorang yang sedang menangis yang mengganjal karena lama tertahan. Ada yang mengartikannya suara kesakitan, sebagaimana seorang anak menangis terseduh-seduh karena menahan sesuatu di dadanya. Al-Bukhari, Kitab Fadail Sahabah, bab qaulun Nabi law kuntu muttakhidan kalilah. Nomor 3667, 3668. Abdullah bin Abbas mengutarakan, demi Allah, seolah-olah orang di situ belum tahu bahwa Allah menurunkan ayat ini. Mereka baru ingat saat Abu Bakar membacakannya. Semua yang hadir mendengarkan seruan Abu Bakar, dan tidak ada seorang pun yang bersuara melainkan mengulangi bacaan yang tersebut.
Umar mengungkapkan, demi Allah, tidak lama setelah Abu Bakar membacakan ayat itu, aku tercengang sampai-sampai kedua kakiku tidak mampu lagi menyangga tubuh ini. Aku pun tertunduk ketika mendengarkan seruan Abu Bakar, dan ketika itulah aku baru menyadari bahwa beliau benar-benar sudah wafat. Hadis Sahih Bukhari, Kitab Al-Maghazi, Bab Mauzan Nabi wa Wafatuh, nomor 4454. Demikianlah keyakinan Abu Bakar. Keyakinannya laksana tatapan elang yang dalam sekejap mata mampu memberi pengaruh mendalam kepada segala sesuatu di hadapannya. Dia mengungkapkan kata-kata emas sehingga dapat mengembalikan semangat yang hancur karena berada di bawah tekanan ujian keimanan yang memilukan jiwa. Menuju kesadaran ilahi membuatnya sanggup menerima beban kesulitan yang berat dan melampaui fase musibah kematian dengan penuh kedamaian. Maka berlarilah wahai kuda perang Allah, wahai bendera Allah berkibarlah, para pembawa bendera Allah beranjaklah. Bangkitlah segera dan lanjutkan perjalanan di bawah sinar matahari yang terus menerangi bumi. Keyakinan Abu Bakar membimbing dirinya berbuat demikian, dan oleh sebab itulah kaum muslimin akhirnya bisa menerima kenyataan pahit tersebut dengan ketabahan yang kuat. Dinukil dari Salahul Ummah karya Dr. Said Hussein. Keyakinan Abu Bakar membimbing dirinya berbuat demikian, dan oleh sebab itulah kaum muslimin akhirnya bisa menerima kenyataan pahit tersebut dengan taban yang kuat. Ya, tadi terakhir. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ya masalah pembayatannya sebagai khalifah setelah Rasulullah wafat, dan dimasukkannya kisah wafatnya Rasulullah karena berhubungan dengan keadaan Abu Bakar. Kisah-kisah Abu Bakar menenangkan umat, terutama Umar bin Khattab, ya orang yang paling dekat ya dengan Abu Bakar, karena kegoncangan, ketidakfahaman atas kematian Rasulullah SAW. Demikian ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.